Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi untuk pada video kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan atau konfigurasi juga dari video sebelumnya tentang implementasi jaringan sederhana yang kedua. Ini lanjutan video dari yang kemarin saya buat. Untuk kali ini contohnya seperti yang ada di Cisco Packet Tracer saat ini, seperti ini, dan ini dari webnya jurnalfirman.may.id, simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini berikut seperti ini contoh jaringan sederhana duanya. Dari gambar yang bisa kita lihat ini, skemanya seperti ini. Dari mulai di sini ada cold PT atau Internet Service Provider-nya. Oke, kita gedein dulu deh biar lebih jelas lagi gambarnya. Ya, seperti ini contoh gambarnya. Di sini dari provider ada router, lalu ada switch. Dari switch-nya itu dimulai dari lantai 3. Di sini contoh studi kasusnya lantai 3 itu ruang server, total ada 3 host atau user. Server pertama itu untuk file server, lalu yang kedua untuk web server, lalu yang ketiga itu ada database. Kita lanjut dari switch itu disambung lagi ke lantai 2 untuk ruang manajemen. Total yang ada ini yang dipakai untuk 20 host atau user dan menggunakan access point router di sini. Seperti itu. Lalu dari switch di lantai ketiga tadi itu ditarik lagi ke bawah hingga ke switch lantai 1. Lalu di switch lantai 1 itu hanya untuk ruang staff. Totalnya ada 240 host user. Nah, di sini studi kasusnya kebutuhan pengalamatannya itu ada 268 private IP server, IP address, lalu perangkat jaringannya ada total 5, satu buah router, lalu 3 buah switch, ini switch, lalu satu buah access point. Lalu hostnya itu ada di lantai 3, pertama ada 3 buah server, lantai 2 ada ruang manajemen untuk 20 host, lalu lantai satunya untuk ruang staff ada 240 user yang akan terhubung nanti. Lalu di sini diberitahu juga untuk private networknya, network addressnya 172.16.0/23. Ya, di sini contohnya sudah ada. Lalu ini untuk angka binernya bisa menimbulkan angka ini, network, broadcast, host. Oke, semuanya udah ada. Maka jaringan IP addressnya dinamik nanti. Oke, itu saja. Lalu oke, lalu di sini di web ini disediakan juga tutorial cara YouTube-nya, konfigurasi dan testingnya. Di sini juga disediakan contoh konfigurasinya, lalu ini outputnya, semuanya lengkap di sini untuk kita belajar semuanya, mulai dari cara konfigurasi hingga testing nanti di akhir. Seperti itu. Oke, kita bisa langsung mulai saja untuk konfigurasinya. Yang disediakan pertama itu sesuai tadi, ya, PT klubnya satu, lalu satu buah router, lalu 3 buah hub untuk lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Seperti ini.
Lalu servernya jangan lupa di lantai 3, 1, 2, 3. Oke, wirelessnya juga home wireless 1. Ini untuk lantai 3, ini untuk lantai 2, untuk lantai 1. Hostnya menggunakan laptop 1, 2, 3. Kita pakai 5 dulu. Lalu yang untuk lantai satunya menggunakan PC. Siap. Sementara seperti ini, lalu kita hubungkan menggunakan kabel di sini. Kita menggunakan kabel yang auto saja biar lebih mudah. Ditarik, oke. Switch bisa langsung ke switch lantai 2, switch langsung ke lantai 1. Siap, seperti ini. Di switch lantai 3-nya juga kita hubungkan untuk ke server. Oke. Switch di lantai 2-nya kita hubungkan untuk ke wireless routernya. Lalu yang di bawah ini kita hubungkan juga. Oke, semuanya sudah kita hubungkan. Oke. Oke, sudah selesai. Untuk skema pertamanya, kita masukkan IP-nya juga yang tadi sudah disediakan di web ini. Dari gambar yang tersedia itu, nah di sini. Di sini GE-nya untuk interface-nya menggunakan IP public 103. Kita buat dulu untuk sederhananya. 103. 103.176. 79.214. 79.249. 79. Untuk slash-nya menggunakan 30. Subnetnya per 30. Oke. Di sini sudah kita buat untuk gig 1, gig 000. Ini 000. Tapi sini namanya internet profile. Oke, terus kita lanjut cek lagi untuk IP pembaginya setelah dari internet provider itu dibuat jaringan baru IP-nya 172.172.16.0.1 per 23 atau subnetnya 23. Oke, di sini sudah kita
masukkan, lanjut IP untuk si switch-nya. Switch-nya itu kita beri IP juga. IP switch-nya 0.2/23. Kita langsung pakai yang belakangnya saja ya. Ini untuk lebih mempersingkat waktu. Lalu untuk ini ya 1.3/2/23. Untuk bawahnya 0.4/23. Oke, sudah. IP-nya sudah kita buat untuk tiap-tiap device yang tersedia. Lalu ada lagi untuk access point routernya dan servernya. Jangan lupa kita beri IP juga. Untuk access point-nya 0.5. nol titik lima per 23 per 23 atau per 24 ya? Oh, dia nggak dipakai. Berarti nanti kita ikutin langsung dari si ininya saja. Sudah langsung per 23 satu jaringan ini. Servernya tadi 0.21, 0.22, 0.23. Kita beri nama dulu untuk mempermudah nantinya. Yang server pertama untuk file, server. Yang kedua untuk web server. Yang ketiga untuk database. Oke, lalu kita beri nama juga untuk suite-nya. Di sini untuk nama suite-nya SW VLAN 1, SW VLAN 1 atau MS1. Master Suite 1. Oh, sudah. Di sini DW. DSW LT2, DSW LT2. Sini akses point. Sini DSW LT1. Oke, semuanya sudah kita beri nama. Lalu ada lagi atau tidak? Semuanya sudah diberi. Oke. Lalu kita bisa konfigurasi sekarang dari modul yang tadi sudah diberitahu seperti ini. Nah, ini konfigurasi pada router 1 atau RI1. Ini nanti kita rubah namanya RI1 jadi router 1. Oke, apa saja sih yang kita konfigurasi di sini? Oke, kita langsung coba. Kita no, lalu enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di konfigurasi terminal ini
hal yang pertama kita lakuin yang diperintah dari modul itu mengubah nama host name atau nama si router jadi RI1. Ya, di sini sudah berubah namanya menjadi RI1 si routernya. Setelah dirubah tadi, kita masuk ke konfigurasi internalnya atau interface yang tadi sebelumnya kita mau konfigurasi ke internet provider ya. Kita samakan dulu IP yang di sini yang sudah disediakan, itu kita samakan. Interface G000. Oke, sudah kita masuki. Lalu kita masuki IP address-nya, IP ADD 103.176.214. Ya, untuk subnet per 30 itu di sini dikasih tahu 255, 255, 255, 252. Nah, di sini sudah dikasih tahu semua nih cara konfigurasinya. 255, 255, 255, 252. Oke. Nah, sudah kita konfigurasi, lalu jangan lupa di no shutdown untuk mengaktifkan si gigabit Ethernet 000 yang tadi. Langkah selanjutnya itu kita lanjut ke interface gigabit ETH001. Itu ETH001 itu untuk ke arah jaringan yang akan kita buat baru untuk ini semua. Nah, yang tadi kita setting udah hijau warnanya. Kita lanjut saja. Ini jangan lupa kita exit dulu karena tadi masih di dalam interface G00 tadi. Nah, sekarang kita masukin interface G001. Ya, sudah masuk semuanya. Kita masukkan IP address-nya. Jangan lupa 172.168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 . Oke. Lalu subnet masknya per 23 itu 255, 255, 252 atau 254 ya. 254. 254. 254 ter 0. Oke, sudah kita konfigurasi. Jangan lupa di no shutdown juga. Kemudian, oke, sudah kita setting semua. Nah, di sini sudah mulai hijau warnanya untuk router ke switch-nya. Kita lanjut untuk apa lagi yang kita konfigurasi. Di sini ada IP DHCP, execute address. Kita masukkan untuk addressnya nanti. DHCP-nya mulai dari 2, hostnya mulai dari IP nomor 2 lalu hingga 40. Itu yang akan masuk ke DHCP include address yang kita buat. Oke. Namanya IP DHCP, IP DHCP exclude excluded set address. Oke. Oh, ketinggalan C-nya. Exclude address 172.16.0.2 hingga 172.16.0.40. Oke, kita coba. Nah, di sini berhasil konfigurasinya. Selanjutnya kita lanjut ke IP DHCP POL untuk nama PT yang akan kita buat. Di sini PT Sakti Online. Kita buat IP DHCP POL. PT-nya Sakti Online. Sakti Online.
Di sini kita bebas ya untuk menambahkan PT-nya apa saja, ya sesuai keinginan kita. Namun saat ini saya hanya akan mengikuti sesuai perintah yang ada di modul ini saja. Oke. Nah, di sini masuk langsung ke konfigurasi DCP-nya. Apa saja yang kita masuki? Di sini kita bisa memasukkan network, lalu default routernya, router IP router yang ini, untuk nanti kita sambungkan ke server, ke PC, ke switch, akan nanti kita setting. Lalu kita masukkan juga DNS servernya. Di sini sudah disediakan semua, langsung saja kita konfigurasi. Network 172.168.116.0.0 255.255.254.0. Ya, untuk network sudah kita setting. Selanjutnya default routernya. Default routernya sesuai nama IP-nya, IP si router 16.0.1. Oke, perlu subnet tidak perlu karena ini untuk si IP routernya saja. Oke. Oh, salah. Ada yang salah nih. Defaultnya pakai strip. Oke, kita ulang. Default router. Oke, sudah terhubung. Lalu kita konfigurasi DNS servernya. DNS servernya dua berapa? Dua 27 50 20 21. Ya, sesuai. Siap. Oke, sudah kita setting. Lalu kita apakah bisa di no shutdown dari sini? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti kita exit. Lalu kita exit. Nah, di sini perintahnya exit dua kali. Atau X aja. Lalu copy running config startup config. Copy running startup config. Di sini destination file name startup config. Ya, kita langsung enter aja. Oke. Nanti dia langsung timbul oke. Ya, untuk di router 1 itu udah kita konfigurasi semuanya, mulai dari IP untuk internet providernya, dari internet provider, lalu IP untuk network yang akan kita buat, ini merubah nama juga, lalu kita setting DHCP-nya juga, kita setting DNS-nya juga, nama DNS. Oke, itu saja yang kita setting di router. Kita bisa next. Nah, ini contoh output yang tadi kita buat di itu konfigurasi CLI-nya di router 1 seperti ini. Oke. Lalu kita lanjut konfigurasi main switch server switch lantai 3 yang MS1 ini dengan IP-nya 0.2. Gitu. Pertama kita rubah change hostname, lalu kita tambahin IP address. Siap, kita langsung saja. CLI. Oke. Switch, jangan lupa kita masuk ke enable-nya, ruang enable, lalu konfigurasi terminal. Oke, udah masuk. Kita ganti hostname-nya dulu. Hostname-nya itu MS1. Ya, switch-nya sudah terganti namanya menjadi MS1. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Ya, VLAN ini fungsinya sama kayak tadi yang interface gigabit kayak si router tadi itu. Tapi kalau untuk VLAN ini langsung tersetting karena di sini banyak sekali port yang tersedia. Banyak sekali port. Jadi kalau menggunakan VLAN VLAN ini itu langsung portnya langsung kita konfigurasi semua. Sudah sesuai.
Kita masuki IP-nya, IP address 172.16.0.2 per 23-nya 255.255.254.0. Oke, sudah kita setting, lalu shutdown, jangan lupa kita exit. Oke, sudah selesai. Hanya seperti itu saja untuk konfigurasi di suite-nya. Lalu kita lanjut konfigurasi suite ke lantai 2 dengan nama DSWLT. Nah, di sini kita bikin lagi enable, masuk ke suite, konfigurasi terminal, ubah lagi hostname-nya menjadi DSWLT 1 2 lantai 2. Oke, masuki IP address-nya 172.168.16.0.3 255.255.254.0. Oh, salah nih. Itu gede. ADD 255.255.172. Oh, lupa. Kita belum masuk ke interface VLAN-nya dulu. Saya lupa. Kita masuk ke interface VLAN-nya. Seperti tadi, VLAN 1. Oke. Lalu, ini kita setting lagi IP-nya. Nah, sekarang baru bisa. Lanjut, kita no shutdown. Exit. Selesai. Untuk lantai 2-nya sudah kita setting. Lantai satunya kita setting kembali. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita ubah lagi hostname-nya untuk nama suite-nya menjadi DSWLT 1. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Kita masuk ke IP-nya. Oke, lanjut kita masuki IP address-nya 192.172.16.0.4.4 255.255.254.0. Oke, sudah terkonfigurasi juga semuanya. Silakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ketika ini semua sudah kita setting, kita bisa mulai dari server atau dari access point yang kita setting dulu. Mungkin bisa kita dari access point kita setting. Oke, di sini tinggal kita rubah saja 172.11.5. Yang disediakan hanya ini saja. Oke. Atau kita bisa lihat juga dari modulnya. Ini sudah lewat, ini sudah semuanya. Konfigurasi akses point. Ya, ini untuk konfigurasi akses point-nya hanya seperti ini. Hanya mengubah dari IP address, lalu kita disablekan si DHCP servernya. Lalu save. Udah seperti itu saja. Sama seperti tadi, ininya sudah kita rubah sesuai IP yang di sini 0.5, lalu kita disable. Setelah itu kita save.
Oke, udah kita setting semua. Kenapa dari laptopnya belum terhubung? Itu bisa kita dari laptopnya itu karena sebelumnya ini masih menggunakan interface atau perangkat kabel untuk kabel RJ45 slotnya. Belum kita rubah. Cara kita merubahnya di sini kita matikan dulu laptopnya, lalu kita buang seperti tadi, lalu yang untuk wirelessnya kita pasangkan, lalu kita on lagi. Oke. Nah, sekarang sudah terhubung untuk laptop nomor satunya itu langsung ke akses point. Lalu cara kita konfigurasinya hanya tinggal merubah saja di IP destination ke DHCP. Ya, seperti ini untuk merubahnya. Wirelessnya sudah DHCP semua. Address algoritma setting. Oke. Cek lagi. Sedikit lambat. Oke. Kita terus router IP-nya, DHCP-nya, starting, enable di sini semuanya, hostname, settingannya DHCP, statistik, static, data wireless access point, wireless media byte, ya. Buat access point semuanya 16.172. Oke. Ini kita enable sama save lagi. Untuk laptop yang lainnya juga sama, kita lakukan kayak tadi. Ya, seperti ini, sama seperti tadi. Laptop juga sama, kita buang, kita pasang, kita on. Oke, dan kita lanjut setting ke file server ya. Untuk kita masukkan IP-nya, file server sudah di sini, masukin IP statiknya, IP adresnya 172.16.021. Subnet masknya 255.255.254.0. Default gateway-nya kita ngambil yang tadi IP router itu karena sudah kita setting juga 16.0.1. DNS-nya juga kita masukkan tadi yang di router 1 itu 27.50.20.21 seperti ini. Oke, lanjut kita yang web servernya kita konfigurasi 172.16.021 dan servernya 27.50.20.21.
Oke, web server sudah kita setting, lalu IP untuk database juga kita setting juga. 172.16.023. Kelasnya 250, gateway-nya 01, DNS servernya 27.50.20.21. Oke, sudah kita setting juga untuk server. Lalu PC-nya kita setting lagi. Untuk di sini PC kita ke desktop, kita rubah langsung saja ke DHCP. Kita cek. Nah, di sini untuk DHCP pada si PC langsung IP-nya langsung muncul 42 sesuai settingan yang tadi kita buat di router satu itu. Di sini langsung muncul semua, DNS server juga muncul, PC sebelahnya juga bisa langsung kita DHCP-in, DHCP kan, terubah. Dapat IP-nya 043. Oke, ya setelahnya sama semua untuk cara merubahnya, settingannya hanya seperti itu saja semuanya. Oke, contoh ya, ini sudah kita konfigurasi semua. Lalu cara kita tesnya, loh, pencet nih, akses point routernya jadi lambat. Maaf nih ya teman-teman. Kita contoh di PC nomor 12 ini ya. Kita coba keran, itu kita ping satu persatu, ping kita. Kita coba ping ke si routernya dulu. Yang utama tadi udah kita setting. 72.16.0.1. Apakah berhasil? Ya, untuk ke routernya itu sudah kita ping dan di sini berhasil. Lanjut kita ping si server, file servernya. Titik 21-nya. Untuk file servernya juga berhasil, kita lanjut ke web servernya. Web server IP-nya itu 022. 022. Oke, sama berhasil juga. Untuk yang terakhir, database-nya. Kita ping 23. Siap, semuanya sudah berhasil kita ping atau kita panggil semuanya. Lalu kita kan di di modul ini juga kita disuruh testing desktop lalu web browser kita masuki web server ini untuk kita cek apakah berhasil untuk tes di apa namanya di webnya Cisco Packet Tracer ini. Bisa kita langsung coba seperti ini caranya di PC yang tadi, lalu kita masuk ke web browser. Ngelek-ngelek nih. Aduh, tidak merespon. Sudah kebuka. Oke. Caranya http slash slash titik jangan lupa titik duanya titik dua slash slash
IP-nya kita masukin yang web server 16.0.22. Ya, sesuai dengan yang tadi diperintahkan di modul ya. Tampilannya sama seperti ini. Oke, semuanya sudah berhasil kita buat konfigurasinya. Teman-teman, jika merasa kesusahan, memang ini sedikit gambarannya saja ya yang saya buat untuk implementasi jaringan untuk 3 lantai dengan PT Sakti Online yang itu yang tadi. Jangan lupa jika ingin menambah wawasannya juga bisa datang ke websitenya tadi, namanya jurnalfirman.may.id. Di sini semua ada tata cara konfigurasinya disediakan lengkap semuanya. Jadi lebih gampang jika ingin belajar mengenai jaringan komputer atau device-device lainnya. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Mungkin jika ada kekurangannya bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.